Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Rektor IAIN Kudus, serta peserta PKR Daling yang kami hormati, acara selanjutnya kami mintakan sambutan kepada Rektor IAIN Kudus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia Ketua MK Bapak Dr. Anwar Usman SH.MH beserta seluruh hakim MK, para narasumber PKL atau Praktek Kerja Lapangan Internasional, Fakultas Syariah IAIN Kudus yang kami hormati, Dekan Fakultas Syariah Bapak Ibu Dr. Ismayawati SH.MHum, para wakil dekan, para kaprodi, para dosen pembimbing, serta mahasiswa peserta PKL yang kami sayangi, kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai siang hari ini alhamdulillah kita semua masih mendapatkan anugerah kesehatan sehingga masih bisa menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai anak bangsa. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, terutama yang mulia Ketua MK Bapak Dr. Anwar Usman SH.MH yang telah berkenan meluangkan waktu, menyempatkan sejenak untuk membimbing kami, mahasiswa kami, di mana beliau kita tahu kesibukannya luar biasa. Untuk itu atas nama IAIN Kudus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan mudah-mudahan bimbingan dari Bapak kepada kami akan menjadi satu tonggak yang bersejarah dalam rangka hubungan kelembagaan antara IAIN Kudus dengan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memberi berkah dan manfaat untuk anak-anak mahasiswa kami. Tentu karena sifatnya adalah daring, ada kekurangan, kekhilafan, dan bahkan mungkin teknologi yang masih belum bisa mensupport secara sempurna, sehingga tadi kelihatan Mars dari MK dan juga lagu Indonesia Raya tidak bisa terdengar secara sempurna. Atau mungkin karena laptop saya ya, yang rotok jadul ini. Tetapi satu hikmah yang luar biasa saya kira, saya kepada anak-anak selalu menyampaikan bahwa inilah corona membawa berkah. Iya, jadi jangan mengeluh, jangan pesimis, karena inilah cobaan dari Allah yang saya yakin akan membawa satu kualitas
iman dan Islam kita ke depan. Sehingga kita sadari, kita penuhi protokol yang sudah dirumuskan oleh para ahli, kita ikuti dan mudah-mudahan kita terlepas dari anugerah berupa ujian corona ini. Kami sampaikan beberapa hal khususnya kepada para anak-anak kami, para mahasiswa yang akan mengikuti praktek kerja lapangan, bahwa PKL harus dimulai dengan keterampilan kognitif. Artinya bahwa penguasaan hukum Islam itu harus sudah sempurna. Dan hukum Islam di Indonesia itu identik dengan fikih. Kalau kita mengacu salah satu pengertiannya, sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Abdul Wahab Khalaf, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Definisi ini mengandung 3 unsur utama atau variabel utama. Yang pertama, bahwa hukum Islam adalah bagian dari syariah atau agama. Dalam disertasi saya pernah sebut bahwa beragama atau bersyariah terutama, atau berhukum Islam pada khususnya, di Indonesia itu pada umumnya terlepas dari unsur akidah dan unsur akhlak. Sehingga banyak di antara kita yang tahu tentang ketentuan hukum, tapi karena akidahnya lemah, sifat humanisme, akhlaknya kurang berperan, maka di antara kita masih senang melanggar aturan atau melanggar hukum karena akidah kita yang lemah. Tentu tidak satu-satunya kita melanggar hukum karena akidah yang lemah, karena faktor-faktor empiris yang lain. Yang kedua, bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu bukan hukum. Al-Quran dan Al-Hadis adalah merupakan sumber hukum. Dan ini kita temukan di berbagai kitab usul fikih, ada istilah mashadirul ahkam. Karena mashadir, Al-Quran dan Al-Hadis, maka Al-Quran dan Al-Hadis adalah bukan hukum. Hukum atau hukum Islam adalah merupakan hasil ijtihad para fuqaha yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, oleh situasi sosial dan kondisi masyarakat tertentu. Terutama hukum-hukum yang sifatnya amaliyah atau yang sifatnya muamalah akan menyesuaikan situasi dan kondisi, akan menyesuaikan perkembangan dan dinamika budaya manusia. Kecuali kalau yang hukum Islam yang sifatnya mahdhah, saya kira itu kita sami'na wa ta'na, taken for granted, kita terima apa adanya, kita laksanakan sebagai bagian bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para peserta PKL yang saya banggakan, yang kedua, setelah dilandasi oleh keterampilan kognitif, kemudian adalah dibekali juga adalah keterampilan khusus. Jadi kemarin pada pembukaan PBAK, kebetulan kita mengundang Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kudus, ada satu kalimat yang menurut saya cukup signifikan kita kembangkan. Mari kita sejak dini menyiapkan diri memenuhi apa yang menjadi cita-cita kita. Kalau cita-cita kita kepingin menjadi seorang hakim, maka sejak awal pengetahuan kita tentang hakim terus kita sempurnakan.
kita mencari pengalaman di sana di sini, kita praktek tentang peradilan dan seterusnya, sehingga keterampilan khusus itu menjadi spesifik, sehingga pada saatnya kita umpamanya ketika berhadapan dengan siapapun, dengan kondisi apapun, mental kita sudah jadi, pengetahuan kita sudah cukup, keterampilan kita juga menjadi spesifik. Jika kepingin menjadi advokat umpamanya, maka pengetahuan tentang advokat, praktek tentang advokat itu dipertajam, sehingga ketika berkompetisi dengan orang yang lain, tentu orang-orang yang lebih memiliki keterampilan khusus itu yang akan mampu, yang akan memenangkan kompetisi. Kemudian yang ketiga dalam PKL ini, karena sifatnya daring atau online, maka adik-adik atau anak-anakku, para mahasiswa yang mengikuti PKL, mungkin bisa menambah keterampilan dalam pembuatan tuntutan umpamanya, tuntutan perkara, kemudian putusan pengadilan, kemudian ada memori banding, kasasi, kemudian ada satu profesi juga yang saya kira sekarang ini masih banyak diisi oleh lulusan non-IAIN, antara lain adalah mediator. Maka naskah mediator itu juga perlu dipelajari, dipraktekkan, dibimbing oleh para dosen DPL yang saya yakin sudah memiliki pengalaman yang bisa diandalkan oleh anak-anakku, para mahasiswa semuanya. Kira-kira itu yang bisa kami pesankan kepada para mahasiswa, dan terima kasih sekali lagi kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Anwar Usman SHMH, yang telah berkenan memberikan wejangan kepada kami semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi satu hubungan silaturahmi yang bisa bermanfaat dan berkah, khususnya kepada anak-anak kami, para mahasiswa. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Rektor IAIN Kudus, Bapak Dr. Haji Mudzakkir M.Agi. Cara selanjutnya adalah penyampaian materi terkait dengan kewenangan, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi di Indonesia dan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menangani sengketa pilkada. Oleh karena itu, kami mohon Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Anwar Usman SHMH, untuk dapat menyampaikan materi kurang lebih 30 menit depan, sampai jam 15.00. Nanti kita lanjutkan diskusi tanya jawab. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, pada Bapak Dr. Anwar Usman SHMH, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya banggakan
Bapak Rektor IAIN, Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang telah membuka atau memberikan sambutan tadi dengan wejangan-wejangan yang luar biasa, khususnya untuk anak-anak, adik-adik, para peserta PKL yang berbahagia. Salah satu wejangan yang diberikan oleh beliau, saya garis bawahi, terkait dengan kesiapan, terkait dengan keterampilan anak-anak nanti ketika mengakhiri atau menyelesaikan kuliah di Fakultas Syariah IAIN Kudus. Sekarang terbuka kesempatan bagi anak-anak, bagi adik-adik untuk menjadi hakim, terutama hakim di pengadilan agama. Bahkan tidak tertutup kemungkinan anak-anak bisa masuk atau ikut tes di peradilan umum. Ada satu himbauan beliau, boleh saya katakan itu merupakan perintah dari seorang ayah kepada seorang anak mengenai keterampilan tadi. Sebab kalau tidak, maka sulit bagi anak-anak atau adik-adik untuk bertarung, untuk bersaing dengan lulusan-lulusan lainnya, atau di universitas, atau di IAIN lainnya. Oleh karena itu, dalam forum ini luar biasa, Bapak Rektor menyampaikan supaya anak-anak terampil. Kenapa? Karena ya tentu sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, saya kaitkan dengan hadis Rasulullah, "Iza wussidal amru ila ghairi ahliha fatandirisa." Apabila sebuah pekerjaan, ya termasuk menjadi hakim, lebih-lebih menyangkut diri saya, dan saya kebetulan alhamdulillah basic saya anak-anak sekalian dari pendidikan guru agama, jadi sekolah agama saya, PGA. Jadi dulu saya sebelum menjadi hakim, saya menjadi guru agama. Oleh karena itu, anak-anak adik-adik sekalian, bersyukurlah kalian sekolah, kalian kuliah pada universitas, ya, pada perguruan tinggi, IAIN, yang insya Allah kalian memperoleh bukan hanya ilmu tentang keduniaan, tetapi yang lebih utama adalah ilmu untuk akhirat. Saya tadi kutip dalam mukaddimah, wa iza, apabila kamu mengadili, hakamtum bainan nas, mengadili di antara sesama manusia, pantahkumu bil adil, maka hukumlah dengan adil. Jadi tepat apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, bagaimana cara membuat putusan nanti kalau anak-anak sekalian menjadi hakim atau menjadi arbiter atau jabatan apapun nanti yang akan dibebankan kepada anak-anak. Karena apapun jabatan di dunia ini adalah milik Allah. Dan perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, salah satu hakim konstitusi yang mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, beliau adalah lulusan IAIN Ciputat, Jakarta. Jadi sekali lagi tidak tertutup kemungkinan, dan saya yakin, sembari memohon kepada Allah bahwa ada di antara anak-anak nanti alumni dari IAIN Kudus
bisa menjadi salah seorang hakim konstitusi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ibu Dekan yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen pendamping, para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri kegiatan praktik kuliah lapangan dengan tema peran Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dalam menjaga konstitusi negara dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari kemerdekaan tahun 1945, Konstitusi Indonesia UUD 1945 telah mengalami beberapa kali pasang surut. UUD 1945 hasil bentukan BPUPKI dan PPKI pasca proklamasi kemerdekaan pernah diganti pada masa Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat 1949-1950, namun Konstitusi RIS tersebut banyak mendapat pertentangan hingga dibentuklah Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Selanjutnya, yang menjadi harapan akan lahirnya UUD baru, yaitu pasca diselenggarakannya pemilihan umum tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Para anggota konstituante terpilih diharapkan dapat membuat UUD baru untuk menggantikan UUD sementara 1950 yang ternyata harapan tersebut menemui jalan buntu karena para anggota konstituante tidak mencapai kesepakatan. Lalu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang antara lain memuat pembubaran konstituante dan menyatakan tidak berlakunya UUD 1950 serta kembali ke UUD 1945. Pasca Presiden mengeluarkan dekret 5 Juli 1959, maka UUD 1945 seolah menjadi barang sakral yang tidak boleh menjadi bahan diskusi atau perdebatan, apalagi untuk diubah. Setelah reformasi bergulir 21 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, sakralisasi terhadap UUD 1945 berakhir. Tuntutan demokratisasi muncul seiring dengan derasnya arus reformasi dan tuntutan perubahan konstitusi. Oleh karena itu, setelah beralihnya rejim Orde Baru ke Orde Reformasi dan pasca pemilu 1999, perubahan konstitusi pun dimulai. Perubahan itu kemudian diwujudkan dalam 4 tahap proses perubahan, yakni dimulai sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Hadirin para peserta PKL yang berbahagia, cikal bakal lahirnya pemikiran tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada saat pembahasan UUD 1945. Pemikiran tersebut digagas oleh Profesor Muhammad Yamin yang ketika pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatakan pentingnya sebuah lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk membanding. Membanding itu maksudnya menguji undang-undang. Namun pemikiran tersebut ditolak dengan beberapa alasan,
yaitu satu, bahwa ketika itu bangsa Indonesia baru saja merdeka, sehingga para sarjana hukum di Indonesia belumlah banyak. Kedua, tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang. Tiga, kewenangan hakim untuk menguji undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi MPR. Jadi dulu kita tahu MPR itu sebagai lembaga tertinggi. Dan empat, Indonesia tidak menganut paham trias politika, melainkan distribution of power. Pada saat pembahasan untuk mengubah UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk membanding atau menguji undang-undang muncul kembali. Setelah itu, perubahan UUD 1945 juga telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara karena supremasi MPR beralih kepada konstitusi. Pasca terbentuknya konstitusi yang telah diamandemen. Karenanya, perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional, yaitu sebuah lembaga negara untuk mengatasi kemungkinan terjadinya sengketa antar lembaga negara yang kini telah menjadi sederajat. Jadi semua lembaga negara, ya Presiden, MPR, MK, DPR, DPD, itu sederajat sekarang. Yang membedakan itu adalah tugas dan kewenangannya. Seiring dengan itu, muncul pula desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan, tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang saja, melainkan juga atas undang-undang terhadap undang-undang dasar sebagai aturan tertinggi dalam bernegara. Kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung atau MA. Atas dasar pemikiran itu, adanya Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung menjadi sebuah keniscayaan atau keharusan. Jadi MA itu diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan undang-undang dasar yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat, dan demokratis, akhirnya ide terbentuknya Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bagian perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Hadirin para peserta PKL yang saya banggakan, sesuai dengan topik yang diberikan pada saya, itu peran Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dalam menjaga konstitusi negara. Kita lihat pasal 24 sebagai cikal bakal lahirnya MK yang sudah saya sebutkan tadi, itu setelah perubahan UUD 1945. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945
berbunyi sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman dilakukan, jadi yang ayat 2 dulu sebagai cikal bakal, pasal 24 ayat 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, yang insya Allah nanti anak-anak juga ada di situ nanti. Dalam lingkungan peradilan militer dan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi itu bunyi pasal 24 ayat 2 dari UUD 1945 yang telah diamandemen. Apa tugasnya? Baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, tugasnya itu diamanatkan oleh pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, indah sekali bunyi pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Sangat relevan, sangat sinkron dengan amanah Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang saya sebutkan atau yang saya bacakan tadi. Wa iza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Jadi kata-kata adil. Dulu sebelum amandemen pasal 24 itu tidak ada menegakkan keadilan. Sekarang sudah lengkap menegakkan hukum dan keadilan. Nah, Al-Quran juga demikian. Yang utama itulah menegakkan keadilan. Anak-anak sekalian, kalau berbicara keadilan itu banyak sekali dalam Al-Quran. Anak-anak bisa lihat lebih kurang 51 kali. Ada dalam 51 ayat lebih kurang bisa dilihat. Yang menyangkut makna keadilan. Keadilan itu menentukan masa depan bangsa. Masa depan suatu negara. Kita sering mendengar bagaimana ketika salah seorang bangsawan Quraisy diutus untuk menghadap Rasulullah karena ada keluarganya yang melakukan tindak pidana. Apa kata Rasulullah? Hancurnya sebuah bangsa manakala hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Ini luar biasa. Jadi begitu pentingnya menegakkan. Kita hanya sering mendengar hadis ini disampaikan oleh para kiai kita atau juru dakwah kita bahwa andaikan Fatimah anakku mencuri, akan kupotong sendiri tangan. Filosofi yang ada di situ adalah ketika hukum yaitu tajam ke bawah, tumpul ke atas, awal dari hancurnya sebuah bangsa. Dan kita lihat bagaimana baik yang berbentuk kerajaan, kekhalifahan waktu itu jatuh bangun, itu berkaitan dengan penegakan hukum. Termasuk Ottoman. Itu banyak cerita yang kita dengar. Walaupun di sana beberapa khalifahnya itu terkenal dengan jiwa yang sangat luar biasa dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya Muhammad Al-Fatih.
Nah, itu kita kenal itu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, amanat pasal 24 ayat 2 tadi lalu ditindaklanjuti oleh pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut mengenai tugas atau kewenangan dan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi. Kita lihat pasal 24C ayat 1 berbunyi bahwa Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Jadi anak-anak sekalian, putusan MK itu final dan mengikat. Tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh, lain dengan di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Masih bisa dibanding di pengadilan tingkat banding, bahkan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Bahkan lebih dari itu, bisa diajukan peninjauan kembali. Tetapi kalau di Mahkamah Konstitusi, sekali diketuk palu itu, maka tidak ada upaya hukum lain. Apa kewenangannya? Satu, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Tadi saya sudah singgung di muka. Kalau Mahkamah Agung, sesuai bunyi pasal 24A ayat 1, Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Jadi misalnya PP, peraturan pemerintah. Kalau mau diuji, itu bawa ke Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Misalnya, antara presiden dengan DPR, ribut masalah kewenangan. Siapa yang menentukan bahwa ini kewenangan presiden atau DPR? Itu bawanya ke Mahkamah Konstitusi. Atau misalnya antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial misalnya, masalah kewenangan. Atau presiden dengan Mahkamah Agung. Tiba-tiba saja presiden memutus perkara kasasi, padahal perkara itu atau kasasi itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Lalu untuk memutuskan siapa yang berwenang itu oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Kalau zaman dulu, terutama pada zaman Orde Lama, membubarkan partai politik itu dilakukan oleh presiden tanpa melalui proses peradilan. Ya kebetulan juga waktu itu Mahkamah Konstitusi belum ada, atau misalnya tidak dibawa ke pengadilan. Sekarang tidak bisa lagi. Yang punya kewenangan untuk membubarkan sebuah partai politik adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian kewenangannya yang keempat, yaitu memutus sengketa hasil pemilihan umum, ya pilpres, pileg, ya, legislatif, yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, kabupaten, kota, termasuk pilkada, tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor. Itu juga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 4 kewenangan. Ada satu lagi, diatur dalam pasal 24C ayat 2, yaitu Mahkamah Konstitusi wajib, nah ini kewajiban, kalau tadi kewenangan, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden. Jadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden sebelum MPR menjatuhkan atau mengimpeach presiden harus diputuskan dulu, harus dibawa dulu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi DPR membawa ke
Mahkamah Konstitusi setelah disidang dilihat bahwa memang ternyata presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, maka DPR baru bisa mengajukan ke MPR supaya melaksanakan sidang istimewa atau sidang paripurna untuk menentukan apakah presiden diberhentikan atau tidak. Nah, itulah anak-anak sekalian yang kalau kita lihat dari 4 kewajiban dan 1 kewenangan, sebenarnya itu menyangkut semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sangat tepat kalau topik yang diberikan oleh anak-anak sekalian yang saya banggakan, peran Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir dalam menjaga konstitusi negara. Betul. Apalagi dikaitkan dengan amanat atau ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, artinya menurut konstitusi. Kalau dulu sebelum amandemen, pasal 1 ayat 2 itu berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi beralih. Kalau dulu dilaksanakan ya oleh MPR, sekarang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, menurut konstitusi. Jadi sangat tepat sekali lagi menjaga konstitusi negara. Lalu kalau kita lihat, siapa yang punya kewajiban? Apakah kedaulatan negara yang diamanatkan oleh pasal 1 ayat 2 tadi sesuai apa tidak dengan Undang-Undang Dasar? Sesuai apa tidak dengan konstitusi negara? Nah, tadi pasal 24C ayat 1 dan 2 sebenarnya itu menyangkut semua terkait dengan menjaga konstitusi negara. Jadi Mahkamah Konstitusi ya boleh dikatakan menjaga konstitusi negara, makanya disebut ya pengawal konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi pengawal konstitusi, the guardian of the constitution, pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara, pengawal hak asasi manusia. Mungkin itu sebagai pengantar, nanti ya pas jam 15 yang diberikan oleh Adinda moderator. Jadi untuk sementara saya kembalikan dulu ke Adinda moderator. Silakan mau menanya apa saja silakan. Ya, artinya yang relevan. Jangan tanya bagaimana mencampur semen dengan pasir, ya nggak tahu saya. Silakan tadi. Terima kasih Yang Mulia. Kita sudah mendengarkan dengan jelas penjelasan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi tentang sejarah lahirnya Mahkamah Konstitusi, kewenangan, tugas dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, langsung saja kepada para peserta PKL yang ingin bertanya kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini mumpung ketemu langsung dengan beliau Yang Mulia, karena mungkin kita akan kesulitan kalau tidak ada COVID-19 ini membawa berkah ini. Monggo pada peserta PKL yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Bisa langsung, oh ini sudah ada yang tersambung
Mas Faikul Rian. Ya, Mas Faikul Rian, monggo Mas ya. saya sudah masuk, Pak. Ya. Oh, sudah masuk. Monggo silahkan langsung saja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Faikul Rian Nagara, bisa dipanggil Faikul, dari Prodi Hukum Keluarga Islam Yayasan Lubus. Di sini saya mau bertanya terkait dua hal, Pak. Tadi kan dijelaskan terkait wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi. Yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini saya ada suatu yang pembahasannya itu terkait Mahkamah Konstitusi, judulnya itu problematika implementasi putusan MK pada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dari Bahtiar. Nah, di buku ini dia membahas terkait problematika Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan terhadap suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar, Pak. Nah, di buku ini dijelaskan banyak sekali problematika yang dialami Mahkamah Konstitusi. Bahwasanya banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang ujungnya atau endingnya hanya dijadikan semacam floating execution atau suatu putusan yang mengambang dan tidak dianggap seperti itu. Jadi tiap kali Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap suatu undang-undang terkait undang-undang dasar, itu selalu saja ada faktor politis dari pemerintah untuk akan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pak. Contohnya kalau di buku ini seperti Mahkamah Konstitusi pernah memberikan putusan terkait RUU Migas. Nah, tiba-tiba dari pemerintah mengeluarkan perpu yang di mana perpu itu justru malah istilahnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini ingin bertanya gitu, apakah yang dimuat dalam buku ini itu benar adanya bahwasanya banyak sekali putusan dari Mahkamah Konstitusi yang seakan tidak dianggap oleh pemerintah dengan faktor politis macam itu. Ya. Terus pertanyaan kedua terkait menguji undang-undang dasar terhadap menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Selama 1 atau 2 tahun ini, kami para mahasiswa itu selalu digegerkan dengan ini, Pak. Berapa rancangan undang-undang yang bertentangan atau inkonstitusional bertentangan dengan konstitusi, seperti RUU Minerba, RUU Omnibus Law, RUU KPK. Nah, pertanyaan saya, kami sebagai mahasiswa awam yang notabene bukan seorang pejabat, bukan seorang tokoh politisi atau siapapun, dapatkah kami melakukan judicial review ke MK, mengajukan judicial review ke MK? Kami sebagai mahasiswa umum seperti itu, Pak. Kalau memang bisa, itu prosedurnya itu seperti apa? Ya, mungkin 2 pertanyaan itu, Pak. Mohon maaf jika saya belibet atau gimana. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja Yang Mulia bisa langsung ditanggapi. Ada 2 pertanyaan dari Mas Faikul Rian. Faikul Rian. Tadi yang pertama problematika MK di dalam memutuskan perkara, termasuk pasca putusan MK sehingga ada hal yang tadi kesannya bertentangan. Kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan itu tadi masih RU, misalnya sudah menjadi undang-undang, kemudian mahasiswa merasa ingin mengajukan judicial review terhadap undang-undang tersebut, tata caranya bagaimana? Terima kasih, monggo silahkan Yang Mulia. Terima kasih moderator Ananda atau Adinda Faikul Rian. Luar biasa pertanyaan ini. Nah, ini bisa mewujudkan harapan saya tadi, mudah-mudahan ada alumni dari IAIN Kudus akan menjadi hakim konstitusi. Amin. Amin. Sangat bagus ya. Begini,
tugas Mahkamah Konstitusi yaitu kan menguji, melihat undang-undang produk legislasi oleh pemerintah dan presiden. Lalu MK memutuskan. Tadi saya sudah katakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat, final and binding. Tidak bisa atau tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan. Memang, seperti laporan tahunan MK kemarin yang saya sampaikan di hadapan beberapa pejabat tinggi negara termasuk Bapak Presiden, saya mengemukakan beberapa putusan yang tidak dilaksanakan. Dan itu hasil penelitian 3 dosen Universitas Trisakti. Jadi mereka meneliti beberapa putusan MK mulai tahun sekian sampai tahun sekian. Prosentasenya itu ada yang semuanya dilaksanakan, sekian persen. Sebagiannya dilaksanakan tapi tidak sepenuhnya atas putusan MK itu. Kemudian ada yang belum memang dilaksanakan sama sekali. Ya tentu saja MK tidak bisa memaksa sebuah lembaga, karena putusan MK itu tidak hanya ditujukan kepada pembentuk undang-undang. Ya, ada juga yang memang adresatnya atau alamatnya itu ditujukan kepada lembaga lain. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu kalau terkait dengan pengujian undang-undang tentu kita lihat siapa yang mengajukan pengujian. Kan begitu. Nah, termasuk tadi sekaligus menjawab pertanyaan Ananda Faikurian. Yang kedua, kebanyakan pemohon judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu Ananda itu banyak mahasiswa dari perguruan tinggi. Jadi pada prinsipnya semua warga negara itu berhak untuk mengajukan judicial review. Ya termasuk Ananda Rian tentunya. Ananda Faikurian bisa. Ataupun teman-temannya yang lain. Bisa juga. Yang penting bahwa ada undang-undang ya, dari pasal atau ayat atau frasa atau satu kata saja dalam sebuah undang-undang dirasakan oleh Ananda Faikul tadi merugikan dirinya sebagai pemohon. Bisa dibuktikan nanti di sidang bahwa undang-undang ini, ya misalnya, ini satu contoh, tadi kan sudah disebut undang-undang KPK, Minerba, dan lain-lain, atau undang-undang mengenai perguruan tinggi, karena Ananda Faikul ini adalah mahasiswa. Melihat loh, ada ini pasal dalam undang-undang perguruan tinggi, merugikan hak konstitusional saya, hak konstitusional Ananda Faikurian sebagai warga negara, apalagi sebagai mahasiswa, begitu. Tentu dengan beberapa syarat, mungkin bisa dilihat di website MK apa yang menjadi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan, misalnya dalam rangka berapa, terus bagaimana tekniknya, ada bisa dilihat itu. Jadi sekali lagi Ananda Rian mengenai putusan MK yang ya kita harus husnudzon. Jadi mungkin tidak dilaksanakan, tetapi masih memerlukan beberapa kendala teknis yang harus ditempuh sehingga tidak ada maksud pembuat undang-undang atau siapapun yang menjadi adresat putusan itu, yang menjadi alamat putusan itu untuk mengabaikan putusan MK. Begitu Ananda Faikurian. Silakan, masih ada? Ya, okay. Masih ada yang mulia. Ini ada ada pertanyaan dari ini, saya sudah antri ini Mas Torik. Ya, Mas Torik. Monggo silakan Mas Torik.
Muhammad Torik. Muhammad siap. Monggo silakan Muhammad Torik siap. Halo, Torik. Mas Torik, siap. Silakan. Halo, Mas Torik siap. Di unmute deh. Di unmute speakernya. Mikrofonnya di unmute. Oke. Oh ya, Sudah kedengaran Pak suara saya Pak? Oh ya, sudah, silakan. Terus jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Bapak Dr. Anwar Usman, SMH. Salam hormat kepada Rakanda kita. Yang saya tanyakan di sini, Rakanda, terkait asas independensi hakim itu sendiri. Kalau kita berbicara hakim MK itu kan pasti mempunyai suatu nilai keadilan yang sangat tinggi, ya kan? Dan yang saya tanyakan di sini, apakah selama Rakanda atau Bapak menjabat sebagai hakim MK itu pernah mendapatkan suatu teguran atau istilahnya cemoohan dari beberapa pihak termohon ataupun pemohon? Dan mungkin bisa jelaskan syarat-syarat dari hakim MK itu tersebut. Kurang lebihnya begitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Torik. Monggo silahkan yang mulia, ada 2 pertanyaan ini. Kira-kira pengalaman yang mulia selama menjadi hakim terkait dengan independensi MK. Yang pertama, kemudian yang kedua, kira-kira pengalaman yang mulia selama menjadi hakim konstitusi ini suka dukanya. Terima kasih, monggo silakan. Ini luar biasa nih, pertanyaannya sederhana, singkat, padat, jelas, tapi ini memerlukan uraian yang mendalam. Ini pertanyaannya luar biasa, dan ini terkait dengan disertasi saya. Disertasi saya waktu saya ambil S3 di Universitas Gadjah Mada. Ananda Muhammad Tarik, ini begini. Hakim memang harus independen, merdeka. Itu ya boleh dikatakan harga mati lah. Itu amanat konstitusi, amanat Al-Quran. Tadi saya sudah bacakan, coba kita simak. Saya ulangi lagi, surat An-Nisa ayat 58. Ya banyak sih mengenai perintah untuk menegakkan keadilan. Ya, beberapa ayat, tapi yang saya jadikan landasan selama ini, Ananda Muhammad Tarik, perlu saya sampaikan juga bahwa saya sudah menjadi hakim itu sejak tahun 86. Jadi saya setelah jadi, tadi saya akan sampaikan, saya guru agama, kemudian mencoba ikut tes calon hakim, ya alhamdulillah setelah saya kuliah fakultas hukum. Yaitu yang menjadi dasar bagi saya sejak menjadi hakim, yaitu surat An-Nisa ayat 58, di samping tentu saja berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang yang kesemuanya itu menyangkut independensi. Coba, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Apabila kamu mengadili sesama manusia, maka hukumlah dengan adil. Nah, kita simak tadi kembali pasal 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, independen. Nggak boleh diintervensi. Tidak boleh ditekan, dipaksa. Karena hakim bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Makanya setiap putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan pengadilan agama, pengadilan umum, militer, tun, Mahkamah Agung, sama.
dimulai dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana bisa melahirkan sebuah putusan yang adil ketika kita mau ditekan, ketika kita mau diintervensi? Ananda Muhammad Tarik sebenarnya suka duka ya, tadi ditanyakan juga. Suka duka menjadi hakim itu sebenarnya lebih banyak sukanya. Ini kan ada hadis Nabi. Hakim ketika menjatuhkan sebuah putusan, apabila putusan itu benar, maka dapat 2 pahala. Dan apabila putusannya itu salah, dapat 1 pahala. Pahala apa? Pahala ijtihad. Itu luar biasa. Jadi Ananda Muhammad Tarik jadi hakim lah, kalau mau enak jadi hakim tuh. Nggak dapat dosa, dapat pahala bekerja. Tetapi salah yang dimaksud tadi, salah yang sudah melalui proses ijtihad bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan keadilan. Tetapi ternyata putusan kita di hadapan Allah itu salah, nah itu masalah lain. Allah yang menilai. Tetapi sekali lagi, Allah tetap memberi 1 pahala. Kalau masalah cemoohan, teguran, aduh, itu biasa. Ingat Ananda Muhammad Tarik, tidak akan pernah ada seorang hakim yang mampu melahirkan sebuah putusan yang memuaskan semua pihak. Itu nonsen sampai kapanpun. Dari zaman dulu, ya misalnya dari zaman Nabi Muhammad pun, sampai sekarang, bahkan sampai menjelang hari kiamat, nggak akan ada. Memuaskan semua pihak, pasti ada pro kontra. Apapun putusan, apalagi lebih-lebih lagi Mahkamah Konstitusi. Ya mohon maaf untuk anak-anak dan adik-adik sekalian. Kita lihat coba waktu Pilpres kemarin. Waduh, bagaimana ya? Saya nggak usah bercerita panjang, anak-anak bisa nonton. Disiarkan secara langsung. Bisa dilihat bagaimana kami mengadili. Dan saya mulai dengan kalimat apa? Itu mungkin ada yang nonton ketika saya membuka sidang. Kami tidak takut pada siapapun. Kami tidak tunduk pada siapapun. Kami hanya takut dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kalimat saya. Dan ya tentu saja pro kontra ya macam-macam lah yang keluar di medsos itu. Kalau soal cemoohan itu ada biasa. Bagi saya, nah, ini sering juga saya katakan, cemoohan, tuduhan, itu pasti biasalah. Hakim dituduh, difitnah. Tuduhan itu, hinaan itu, cacian itu, mengalir sebagai pahala untuk saya, untuk hakim yang beriman. Saya sendiri begitu. Saya bersyukur, bukan bersyukur minta orang mendolimi saya, menuduh, memfitnah saya, enggak. Artinya saya anggap itu sudah rahmat bagi saya. Dan ya saya mendoakan mudah-mudahan orang yang menuduh, memfitnah, mencemooh, suatu saat akan kembali mengatakan, sesungguhnya engkaulah yang benar Anwar. Sesungguhnya engkaulah yang benar Muhammad Tarik. Saya yakin suatu saat. Karena Allah berfirman, ya adik-adik anak-anak, terutama para dosen, para rektor. Qul ja'al haqqu wa jahaqal batil. Innal batila kana. Apabila datang kebenaran, maka hancurlah segala kebatilan. Dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Ya akhirnya orang-orang yang menghina, menfitnah, menuduh, dia akan tenggelam sendiri. Tenggelam dalam arti kembali menyadari bahwa apa yang saya tuduhkan, apa yang saya cemoohkan adalah sesuatu yang tidak benar. Dan ketika orang didolimi itu insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu prinsip mereka. Itu Ananda
Muhammad Tarik, pertanyaan yang luar biasa. Dan ini menjadi motivasi untuk anak sekalian. Untuk seluruh, bukan hanya untuk Nanda Muhammad Tarik. Jadi itu. Jadi saya ingin tambahkan begini. Ada satu hal mengenai keadilan tadi. Keadilan yang sangat tinggi. Nah ini, betul. Keadilan yang sangat tinggi, anak-anak sekalian, itu lahir dari hati nurani yang bersih, jiwa yang bersih. Itu keadilan itu. Jadi ketika seorang hakim mengadili, memutus dengan yang bertentangan dengan hati nuraninya, sama dengan menghukum dirinya sendiri. Dia akan berontak. Jiwa hatinya akan berontak kalau dia tahu bahwa ini tidak benar. Lain ya kalau putusan salah yang saya sebutkan tadi melalui proses ijtihad. Sudah beristihad sedemikian rupa, tetapi di mata Allah dikatakan putusannya salah, itulah masalah lain. Tetapi bukan putusan yang sengaja disalah-salahkan karena sesuatu. Nah, itu lain, apalagi karena materi. La'natullahi ala rasi wal murtasi. Dilaknat Allah orang yang memberi dan menerima sombong. Itu sudah jelas. Jadi sekali lagi, betul, keadilan yang sangat tinggi itu bagaimana prosesnya, lahir dari hati nurani. Makanya, nah ini, Mahatma Gandhi, yang tokoh India yang sangat terkenal itu, mengatakan pengadilan yang paling tinggi adalah pengadilan hati nurani. Ya begitu, Ananda Muhammad Tarik. Selamat berjuang, selamat belajar ya. Ini calon-calon hakim konstitusi. Amin, amin. Oke, terima kasih. Ini masih ada waktu 6 menit, 5 menit. Ada, ya, oke. Siap. Oke, masih ada yang ini, tunjuk jari nih. Yang pertama Mas Dimas Aprilianto. Monggo Mas Dimas, singkat saja ya Mas Dimas. Monggo silakan Mas Dimas, di-unmute mikrofonnya. Silakan Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ketua MK yang mulia Dr. Anwar Usman SHMH. Perkenalkan, nama saya Dimas Aprilianto dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kudus. Mungkin singkat saja dan mungkin menjadi penutup ya Pak. Terkait dengan tadi dikatakan kecerdasan spiritual. Mungkin saya melihat bahwa yang mulia Dr. Anwar Usman adalah salah satu hakim yang religius. Apakah penting atau pentingnya kecerdasan spiritual disandingkan dengan kecerdasan intelektual bagi seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan yang mulia langsung menanggapi. Ini pertanyaannya luar biasa. 3 penanya ini sangat berbobot semua ini. Ini ternyata mahasiswa IAIN Kudus ini luar biasa. Tentu saja ini yang luar biasa pembimbingnya, dosen. Amin, amin. Alhamdulillah. Jadi begini, pekerjaan apapun Ananda Dimas, kalau tidak dimulai dengan niat untuk beribadah, jangan harap dapat berkah. Itu catatan penting. Saya sendiri ya, tadi juga dihubungkan dengan pertanyaan Adinda Muhammad Tarik. Itu terkait dengan pengalaman pribadi. Saya dari rumah datang ke kantor. Itu niatnya untuk beribadah. Bukan untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Karena kalau kita niat beribadah, pahalanya ada, ya tentu saja gaji tidak akan lari kemana-mana. Tetapi kalau niat kita itu hanya datang untuk mencari duit, ya dapatnya rezeki ada, tapi berkah belum tentu. Tapi kalau niat ibadah luar biasa. Ingat kecerdasan, ya, kecerdasan spiritual itu sangat mutlak. Seperti saya katakan tadi, keadilan hanya bisa lahir dari hati yang bersih, jiwa bersih. Ya, itu terkait dengan kecerdasan spiritual.
kecerdasan emosional. Seseorang bisa saja kecerdasan intelektualnya tinggi, hebat, IQ-nya tinggi, tapi kecerdasan spiritual, emosional tidak tidak dibina, maka akan sulit. Bukan hanya untuk Hakim Ananda Dimas, tapi untuk siapapun termasuk anak-anak sekalian. Nabi Muhammad itu kan tidak pintar kan? Nabi Muhammad sendiri itu tidak pintar. Yang namanya fatonah. Fatonah itu anak tahu, itu cerdas. Nah itulah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ada, intelektual ada. Itu sifat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sendiri tidak dikatakan pintar, tapi cerdas. Cerdas itu ya itu tadi Ananda Dimas, bagus pertanyaan. Bukan kepintaran, bukan pintar, tapi cerdas. Cerdas terutama spiritual, agama itu paling utama. Dan coba kita setiap baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Luar biasa. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kecerdasan. Jadi semua untuk apa? Hidup dan mati kita. Bukan hidup dan mati untuk materi, untuk lain-lain. Mungkin itu Ananda Dimas. Silakan kalau masih ada, saya kalau mau tanya sampai jam berapa saya siap. Terserah Ananda aja. Ini masih ada 2 mahasiswa yang tunjuk jari mau bertanya. Masih ada waktu nggih, Yang Mulia? Siap, ayo. Terima kasih nggih. Sekarang aja ini Adinda. Saya ini belum makan siang, tapi saya lebih melihat anak-anak yang semangat, saya hilang laparnya. Silakan. Berarti ini cukup 2 ini nanti, karena sudah tunjuk jari. Yang pertama Mas Septian Fajar. Siapa? Dan yang kedua Mbak Septian Fajar. Silakan. Dan yang kedua Mbak Ana Ismawati. Sekali mungkin biar menyingkat waktu sekalian berlanjut nanti 2. Yang pertama Mas Septian Fajar, nanti dilanjut Mbak Ana Ismawati. Monggo iya. Mas Septian Fajar, silakan di-unmute. Ya. Ayo silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, AM, dan terima kasih kepada Bapak Ketua MK yang saya hormati. Saya ingin bertanya, dalam hal MK memutuskan suatu sengketa, jika yang bersengketa itu MK sendiri dengan lembaga negara lain, bagaimanakah proses dalam penyelesaian sengketa tersebut? Di dalam literatur hukum sendiri terdapat 2 pendekatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa dapat disebut win-loss solution dan win-win solution. Bagaimanakah dari MK sendiri dalam menghadapi persengketaan yang dialami oleh MK sendiri dengan lembaga negara lain? Itu saja, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, Mbak Ana, silahkan. Ana Ismawati. Halo, Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Anwar Usman. Di sini saya akan bertanya. Saya pernah membaca sebuah artikel
Pada intinya itu konstitusi itu mengatur kekuasaan antar lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dengan masyarakat atau warga negaranya, dan adanya perlindungan maupun pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga konstitusi itu harus mengandung nilai-nilai manusia, nilai-nilai hak asasi manusia, karena merupakan himpunan unsur-unsur norma hukum dasar dan juga disebut sebagai hukum tertinggi suatu negara. Dan saya mau bertanya itu, bagaimana peran Mahkamah Konstitusi itu dalam menjamin hak konstitusional warga negaranya dalam sistem demokrasi di Indonesia sendiri? Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Nanti ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Fajar tadi, kalau misalnya terjadi sengketa kewenangan lembaga negara antara MK dengan lembaga yang lain, bagaimana MK memutuskan. Kemudian yang kedua ini dari Mbak Ana, ini bagaimana MK menjamin hak konstitusional warga negara. Oke, terima kasih, monggo yang mulia. Silakan. Aduh, luar biasa pertanyaannya. Sama nih dengan yang sebelumnya, semuanya bagus dan sangat berbobot. Jadi begini, bukan kebetulan, memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang, terutama tadi kewenangan menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Nah, ini dikaitkan dengan pertanyaan Nanda atau Adi Fajar tadi. Jadi MK hanya mengadili, ya, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana? Tidak mungkin MK itu bersengketa atau lembaga lain bersengketa dengan MK. Padahal MK itu adalah forum untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Dan memang tidak ada ruang untuk lembaga lain bersengketa dengan MK. Kalau nanti misalnya lembaga lain diberi kewenangan atau diberi hak untuk bersengketa dengan MK, maka tentu akan sulit. Nanti putusan MK dilawan dengan misalnya melalui pengujian undang-undang lah, macam-macam. Ya nggak bisa. Jadi begitu, Ananda. Jadi memang tidak ada ruang, tidak ada forum untuk lembaga lain bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi. Karena filosofi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu, Mahkamah Konstitusi lah yang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Nah, kalau yang terkait dengan mungkin, kalau pertanyaan Ananda Fajar tadi misalnya, kalau bagaimana kalau ada pengujian undang-undang menyangkut Mahkamah Konstitusi, mungkin pertanyaan seperti itu bisa. Itu ada ajas, itu memang ada istilah dalam hukum itu, nemo iudex dan seterusnya, itu bahwa hakim tidak bisa mengadili perkara yang berkaitan dengan dirinya. Sama juga kalau dikaitkan dengan masalah sengketa kewenangan antar lembaga negara dengan Mahkamah Konstitusi, bisa dipakai itu. Tetapi itu kalau ajas nemo iudex dan seterusnya itu biasanya itu berkaitan dengan masalah keperdataan. Tetapi Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus memang ketika ada yang mengajukan gugatan atau permohonan pengujian undang-undang atau judicial review tentang undang-undang MK. MK pernah memutuskan bahwa MK tidak berwenang untuk mengadili yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi sendiri. Walaupun memang sebelumnya ada yang terkait dengan MK dan dikabulkan atau dinyatakan inkonstitusional beberapa pasal yang ada dalam undang-undang MK. Lalu pertanyaan, loh kok bisa begitu? Ya memang hukum itu kan hidup. Hukum itu tidak mati. Yang disebut living law atau yang disebut juga living constitution, konstitusi yang hidup, hukum yang hidup di tengah masyarakat gitu. Jadi yang nggak bisa dirubah itu kan hanya Al-Quran. Undang-undang dasar aja dirubah, apalagi undang-undang. Termasuk putusan MK sendiri juga. Bisa, tetapi dengan rasio decidendi namanya, pertimbangan
untuk bisa menyatakan putusan yang lama itu harus dinyatakan atau berubah lah begitu. Untuk Ananda Ana, ya betul tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu tugas Mahkamah Konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara. Jadi 4 kewenangan, 1 kewajiban itu menyangkut seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Nah, kalau kita kaitkan lagi Ananda Ana, pasal 1 ayat 2, saya ulangi lagi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu di pasal 28 itu Ananda Ana, ada 28 pasal khusus yang menyangkut hak asasi manusia. Dan siapa yang akan melindungi, siapa yang akan mengadili ketika ada undang-undang bertentangan dengan pasal 28 mulai A sampai ya 10 pasal khusus untuk hak asasi manusia. Begitu Ananda Ana, jadi ada misalnya Ananda Ana ada undang-undang yang menurut Ananda Ana ini bertentangan dengan hak asasi manusia yang menyangkut diri Ananda Ana, ya itu bisa dibawa ke MK bahwa pasal ini merugikan saya dan bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar dan merugikan Ananda Ana sendiri atau siapa saja seperti tadi Ananda Faikul Rian, Ananda Muhammad Tarik, Ananda Dimas, Ananda Fajar, Ananda Ana dan lain-lain, anak-anak semuanya. Banyak mahasiswa yang menguji beberapa undang-undang. Jadi mungkin nggak tahu mereka sekalian berpraktek atau gimana, memang ada pasal yang memang mereka merasakan dirasakan oleh mereka itu merugikan hak konstitusionalnya. Begitu Ananda Ana. Jadi saya kembalikan lagi ke moderator. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Kelihatannya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ya. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita, khususnya kepada mahasiswa. Semoga ini menambah wawasan konstitusi untuk mahasiswa dan menambah semangat mahasiswa untuk menjadi hakim. Amin. Hakim konstitusi, amin. Sebelum acara ini kami tutup, kami mohon Yang Mulia kita Fakultas Syariah sudah pernah mengajukan permohonan untuk membuka channel MK. Channel MK. Oh iya, iya. Mohon nanti bisa dipertimbangkan. Ada Mas Nalom nanti ya ini. Okay. Ada apa staf ahli saya, Mas Dr. Oke, terima kasih. Ini kita sudah pernah mengajukan channel MK. Acara ini bisa. Oke. Saya mengakhiri ini. Adinda moderator, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan saya dalam menyampaikan tauziah, katakanlah begitu sore ini, baik yang menyangkut konstitusi, undang-undang, lebih-lebih lagi kalau saya keliru tadi mengutip ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah. Karena saya yakin anak-anak atau bapak-bapak, ya, para dosen, ada keliru tadi ya saya mohon maaf. Sekiranya benar, itu jelas datang dari Allah. Kalau keliru, apalagi salah, itu datang dari saya. Untuk itu saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan channel pembukaan channel MK segera terlaksana. Terima kasih. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti acara ini. Mari acara ini kita buka. Kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Yang Mulia. Nanti kapan-kapan insya Allah kalau pandemi udah selesai saya ke Kudus. Terima kasih. Kita tunggu kehadirannya di Kudus. Terima kasih Pak Ketua. Ya sama-sama Bapak. Pak Rektor.
Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Baik ya, saya pamit. Oke, terima kasih. Oke, udah Pak ini ya. Oke, terima kasih Pak Moderator Bapak Abdul Haris Naim MH. Kepada seluruh peserta PKL Internasional Fakultas Syariah Yain Kudus, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh host tadi ya, karena berlangsungnya acara juga di akhir penutup acara ini nanti juga link presensi juga akan ditutup. Mohon partisipasi dan kerjasamanya dari seluruh peserta PKL semuanya. Dan jangan lupa untuk agenda selanjutnya besok di sesi yang keempat ya, sesi yang terakhir dengan narasumber dari KJRI Mesir, KBRI Mesir ya, dan dari Bank Oman Syariah, dan dari Bank Oman Syariah dengan narasumber Dr. Iman Sastrami Hajat yang